Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MCT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan pengkajian kita kali ini di dalam pembahasan adab, yang mana kita ambil dari kitabnya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan ilmu beliau, senantiasa mendapatkan manfaat yang kita ambil pelajaran dari kitab beliau, yang mana kali ini kita masuk di dalam bab yang keempat. Bab di mana beliau katakan di sini fi adabil muta'allim fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'a syaikhi wa rufqah. Di dalam adab bagi seorang santri, bagi seorang penuntut ilmu, ya, di dalam ketika dia ini belajar, dan di dalam hal belajar yang mana pelajaran tersebut akan menjadi i'timadnya, akan menjadi landasannya, akan menjadi pondasinya di dalam ilmu. Ya, hal tersebut butuh untuk menggunakan adab-adab sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beliau di sini, bahkan telah dijelaskan oleh para ulama-ulama terdahulu. Ketika dia berbarengan belajar tersebut, entah bersama gurunya atau bersama teman-temannya. Yang mana di sini beliau pertama kali membahas adalah ilmu yang sangat wajib, ilmu yang harus kita ambil terlebih dahulu, ilmu yang didahulukan bagi seorang penuntut ilmu untuk mempelajarinya. Beliau mulai pembahasan di sini, yang mana adab di sini ada 13 macam dari adab. Yang pertama bahas ilmu tersebut, yang beliau awali di sini dengan perkataannya beliau rahimahullahu taala, al-awwalu ayyabda'a bi fardi ainihi, ya, fayuhasilu awalan arba'ata ulum. Ya, arba'ata ulum. Yang pertama yaitu seorang penuntut ilmu, dia ini harus memulai mempelajari ilmu yang wajib secara aini, atau yang dikatakan di sini fardu ain. Yang fardunya atau wajibnya kita ini mencari ilmu itu memang perorangan. Ya, setiap dari kita wajib untuk mengetahui ilmu tersebut, ya, bukan dihukumi dari segi sekumpulan, yang mana itu namanya fardu kifayah, yaitu ketika misal ternyata ada suatu ilmu yang mana hukumnya tersebut itu fardu ain, dan kadangkala hukumnya ilmu tersebut fardu kifayah. Fardu ain yaitu adalah ilmu yang wajib bagi kita semua untuk mempelajari ilmu tersebut, ya. Adapun fardu ain yaitu ketika ilmu tersebut dipelajari oleh sebagian orang, ya, sedangkan yang lain tidak mempelajarinya, maka orang yang tidak mempelajarinya tersebut itu sudah gugur kewajiban untuk mempelajari ilmu tersebut, ya. Maka pertama kali seorang penuntut ilmu ketika dia belajar, yang harus dipelajari pertama kali adalah ilmu yang fardu ain, ilmu yang wajib bagi dirinya sendiri, bagi perorangan untuk mempelajari ilmu tersebut. Beliau bahas di sini bahwasanya ilmu tersebut yang pertama di sini ada 4 ilmu. Yang pertama adalah ilmu dzatil aliyah, ilmu yang berkaitan dengan sifat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang membahas tentang sifat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Beliau katakan di sini wa yakfihi ayya'taqida annaha mawjudatun qadimatun baqiyatun munazzahatun 'anin naqais, ya, yaitu ilmu yang mana di sini cukup kita ini untuk meyakini bahwasanya Allah itu mawjudah, Allah itu ada, qadimah, ya, Allah itu la awwalalahu, enggak ada awalnya, ya, beda dengan semua makhluk itu ada awalnya, qadimah, ya. Baqiyah, kemudian Allah juga enggak ada akhirnya, Allah itu kekal, ya. Munazzaha 'anin naqais, Allah itu bersih, bebas dari semua kekurangan, ya. Muttasifatun bisifatil kamalat,
yang mana Allah itu disifati dengan sifat-sifat yang sangat sempurna. Ini adalah ilmu yang wajib yang pertama harus bagi penuntut ilmu, ya, bagi santri untuk mempelajarinya, ya. Bukan dari segi zatnya Allah untuk ditasawurkan, bukan dari segi zatnya Allah untuk dilihat bagaimana bentuknya, tidak, ya. Akan tetapi dipelajari dari sifat-sifatnya. Kita meyakini sifat-sifatnya, bahwasanya Allah itu maujud, bahwasanya Allah itu ada, Allah itu kekal, Allah itu tidak ada awalnya, Allah itu azali, Allah itu qadimah, Allah itu terdahulu, tidak ada awalnya. Lah ini yang wajib kita imani, ya, ini yang kita wajib kita pelajari. Ya, bukan dari segi apakah Allah itu besar, apakah Allah itu kecil, apakah Allah di atas, apakah Allah di bawah, tidak. Bahkan hal yang seperti ini tidak diperbolehkan di dalam syariat kita, syariat Islam. Ya, bahkan di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau baginda Muhammad bersabda, ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Ya, kita dianjurkan untuk tafakkur di dalam ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana indahnya bumi ini. Ya, ketika bumi yang bisa kita lihat ini sangat indah, terus bagaimana nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita melihat suatu bencana sangat menakutkan, ya, bencana dunia tersebut, ya, terus bagaimana nanti azab api neraka yang ada di akhirat. Lah ini namanya tafakkur. Ya, ini namanya, ya, memfikirkan ciptaan-ciptaannya Allah. Ya, mentafakuri ciptaan-ciptaannya Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala tubsirun, ya, di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, afala tatafakkarun, ya, di dalam diri kita sendiri, ya, bahkan Allah memerintahkan kita untuk mentafakuri hal tersebut. Ya, bagaimana manusia bisa bernafas, bagaimana nafas tersebut tidak terhenti, bagaimana kerja jantung yang setiap hari, ya, bisa berjalan dengan lancar. Ini semua adalah keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita tafakuri. Tapi tidak boleh sama sekali bagi kita untuk mentafakuri bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuknya bagaimana, atau tempatnya di mana, dan lain sebagainya. Akan tetapi yang kita pelajari, yang kita yakini adalah sifat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita mungkin pernah dari kita belajar di dalam ilmu akidah yang namanya ada sifatul wajibah, ada sifatul mustahilat, ada sifatul mumkinat, dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama kali bagi seorang penuntut ilmu untuk mempelajarinya. Yang kedua adalah ilmu sifat. Nah, ini juga yang berkaitan dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang awal tadi sifat yang berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakfihi ayya'taqida anna dzatal 'aliyah muttasifatun bil qudrah wal iradah wal ilmi wal hayah was sam'i wal basar wal kalam. Ya. Kita harus meyakini, kita harus mempelajari sehingga kita bisa benar-benar meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai sifat yang mana Allah itu mempunyai sifat qudrah, maha mampu, iradah, Allah itu maha berkehendak, wal ilmi wal haya, Allah maha tahu, Allah maha hidup, ya, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, ya. Ini semua adalah sifat-sifat yang wajib pertama kali dipelajari oleh seorang thalibul ilmi. Fa in zada barohinaha minal kitabi wa sunnah fahuwa kamalul ilmi. Kalau kita ingin menambah pembahasan tersebut dari ilmu-ilmu, kita pengen mencari referensi atau dalil secara nakli atau secara akli, dalil yang memang benar-benar disebutkan di dalam Al-Quran atau disebutkan di dalam hadis, atau bahkan dalil yang bisa dinalar secara logika, maka katanya beliau, maka ini lebih baik. Ya, ini ilmu yang wajib yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ilmu fikih. Ilmu fikih pertama kali yang juga harus dipelajari oleh seorang thalibul ilmi. Fayakfi ma yudkinu bihi ta'atahu min taharatin wa sholatin wa siyam. Maka adalah ilmu yang membahas, yang bisa mengitqonkan
bisa memantapkan ibadah kita, entah dari segi toharoh atau sholat atau puasa atau zakat atau dan lain sebagainya. Ya. Fa in kana lahu malun ta'allama ma yajibu alaihi fihi. Tapi kalau kita ternyata termasuk orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pedagang atau menjadi seorang yang pembisnis, maka juga wajib bagi kita mempelajari ilmu fikih tersebut dari bab-babnya yang khusus. Seperti di dalam Kitabul Muamalat ada tata cara hukum syariat berjual beli, sewa menyewa, ya, gadai dan lain sebagainya, maka ini juga harus dipelajari. Fala yuqaddamu ala amrin hatta ya'lama hukmallah. Maka jangan sampai kita, katanya beliau, tidak boleh untuk memulai ilmu yang lain sampai kita ini mengetahui hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Baru ilmu yang keempat. Ya, ini 4 ilmu yang wajib pertama kali dipelajari oleh penuntut ilmu, yang adalah di sini ilmul ahwali wal maqamat wal mukhada'in nufusi wal makayidiha wa ma yajri majra dzalik. Ilmu yang membahas tentang akhlak, ilmu yang membahas tentang bersihnya hati, ilmu yang membahas supaya kita tidak sampai tertipu dengan hawa nafsu, ilmu yang membahas supaya kita tidak sampai terjerumus di dalam hal-hal yang secara nampak hal tersebut boleh, tapi hal tersebut bisa menipu ibadah kita, bisa menipu kita untuk tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin ilmu tersebut lebih dikenal dengan ilmu tasawuf, ilmu untuk membersihkan hati, ilmu supaya kita ini tidak gampang suudzon kepada orang lain, ilmu supaya kita tidak gampang suudzon kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah 4 ilmu yang wajib pertama kali dipelajari oleh penuntut ilmu, sebagaimana yang dibahas oleh musannif rahimahullahu taala. Di sini mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, kita bahas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.